harganya melangit menjadi 50 juta euro, yang tadinya mungkin 20 juta euro, 30 juta euro, sekarang melangit menjadi 50 juta euro. Nah, yang paling penting adalah ini Sole tadi yang gue bilang menjadi komoditas untuk dijual. Saat ini adalah lebih kepada kenapa sih nggak mau maksimalkan Sole, kan begitu masalahnya. Nah, kalau gue lihat Sole ini kenapa nggak kita bisa maksimalkan? Karena pelatihnya Allegri, Allegri lagi, Allegri lagi. Why? Kenapa harus Allegri? Karena gini, Sole ini kan adalah Sole ini kan next gen ya. Namanya pemain British ya. Pemain British ini menurut gua kita akan mendapatkan sorotan media darlingnya lebih gede ya. Apalagi Mason Greenwood pernah mendapatkan kasus yang menghebohkan dunia sepak bola ya, yaitu KDRT ya. Ya nggak KDRT sih orang dia itu orang pacarnya. Kalau KDRT kan Terus istrinya ya. Rumor Amrabat. Amrabat gue lihat kayaknya sering cadangan ya. Nah ini gue sangat sangat nggak terlalu suka pemain yang didatangkan Juventus masih cadangan walaupun di klub besar segala macam. Sebenarnya pengennya tuh yang datang ke Juventus dia masih udah mesinnya udah panas. Jadi kelebihannya dia punya defensif. Terus ada Retegui. Nah, Retegui menarik sih menurut gue. Gue melihat bahwa Chiesa Vlahovic nggak jalan ya. Chiesa Vlahovic nggak jalan. Terus Vlahovic Yildiz jalan. Cuman masalahnya Allegri nggak mau pakai Yildiz gitu. Terus Vlahovic milik. Masalah selanjutnya adalah Pasalic. Ini laku bener ya Atlanta ya. Ada Kopenhagen, ada Pasalic. Pasalic main juga sebagai gelandang serang juga ya. Main sebagai gelandang serang juga. Mobilitas dari Pasalic bagus ya. Bertahannya juga bagus. Nyerangnya juga bagus. Gue pikir main lawan. Nah, berita selanjutnya adalah pemain lawan. Ya sebenarnya tadi berita pertama juga kan si Sully kan pemain lawan juga kan. Pemain lawannya ada si Arthur dan ada Huijsen. Terakhir pemain-pemain yang ada di timnas. Yang bagus Danilo ya. Yang lagi bagus Danilo. Danilo menahan serangan dari pemain-pemain Inggris. Cuman yang harus kalian perhatikan, ini Inggrisnya nggak ada Harry Kane nih, nggak ada Saka, ya kan? Saka kan punya kecepatan. Harry Kane eh, pemain yang bisa memantau planning dari CEO Juventus 3 tahun ke depan, punya planning yaitu Juventus di tahun depan ingin segera bisa kembali lagi di Eropa, ya, terus bisa lebih fight buat Scudetto. Sule kemarin cetak gol keren banget. Kayak ngetrik gitu, kirain pakai kaki kanan ya, taunya pakai kaki kirinya kaki depan ya. Gua nggak tahu sengaja atau emang nggak sengaja tuh kayak gitu tuh. Dan gara-gara gol itu langsung ada berita Sule apa namanya langsung naik harganya di kisaran 50 juta euro. Nah, menariknya adalah apakah Sole akan terus menjadi komoditas untuk dijual ataukah memang Sole sebantasnya memang bergabung dengan Juventus dengan raihan 10 gol yang udah di Serie A, dengan skillnya yang mumpuni, dengan ya dia juga mampu memberikan tendangan bebas. Sebaiknya gimana? Apakah Sole tetap menjadi komoditas atau ya bergabung dengan Juventus? Nah, apa yang lu lihat hari ini gue sendiri aja. Gue ingin membawakan Vincere News berita-berita yang lumayan banyak ya. Berita-berita kebanyakan rumor lah. Karena nanti mengkerucut Mercatonya pas musim berakhir ya. Gue sendiri aja, gue dengan Jackie. Harusnya bersama teman-teman, cuman ya nggak apa-apa. Gue sendiri aja. Gimana teman-teman semua, apa kabar? Sehat semua ya. Dan masih kuat dong puasanya. Harusnya masih kuat. Oke, langsung aja deh ya. Tadi gue lanjutin lagi mengenai pembukaan gue di depan, mengenai Sole harganya langsung naik ketika dia mencetak gol yang ya menjadi omongan ya di para para netizen khususnya Juventini. Harganya melangit menjadi 50 juta euro yang tadinya mungkin 20 juta euro, 30 juta euro, sekarang melangit melangit menjadi 50 juta euro. Nah, yang paling penting adalah ini Sole tadi yang gue bilang menjadi komoditas untuk dijual. Saat ini planning dari Juventus adalah ingin mendapatkan Cop Mainers dari Atlanta. Ya, kenapa harus Cop Mainers? Karena Rabiot musim ini akan berakhir dan Rabiot juga belum tahu ada tanda-tanda apakah perpanjang atau enggak. Karena berita terakhir Rabiot sendiri bilang nanti aja di akhir musim atau mendekati akhir musim. Juventus ingin punya plan B pastinya ya, wajar lah karena Rabiot adalah pemain terbaik Juventus saat ini. Mau nggak mau, kapasitas untuk menggantikan Rabiot adalah pemain yang sudah matang, pemain yang benar-benar bisa memberikan kontribusi nyata. Hari ini yang mendekati Rabiot, bahkan mungkin hari ini bisa bersaing dengan Rabiot di Serie A khususnya, yaitu adalah Kopenhagen. Nah, Atlantanya juga lagi nyari ini nih, lagi nyari apa namanya istilahnya, lagi nyari cuan gitu, kemumpungan.
kemumpungan banget, Koemaners ini banyak diminati, salah satunya dari Liga Inggris juga. MU minat juga nih, kayaknya MU seneng ya belanja di Serie A ya. Ya, jadi Serie A adalah, Serie A adalah Serie A Mart-nya buat MU ya, kayaknya belanja mulu nih MU kayaknya di Serie A. Tahun kemarin mereka beli striker Atalanta, Højlund, sekarang, mengincar Bremer juga dan mengincar Koemaners juga. Jadi MU kayaknya tiap tahun ingin terus mendapatkan, buah-buah yang dihasilkan dari Serie A nih. Karena gua nggak yakin tim Serie A itu berani, menebus pemain yang di atas 50 juta euro. Nggak ada yang bisa kecuali Juventus, beneran. Ya bisa sih Inter bisa, cuman masalah keuangannya akan lebih besar dibanding Juventus. Jadi menurut gue, Koemaners ini mau nggak mau hanya Juventus yang bisa kalau untuk Serie A, selebihnya ya hanya di luar tim dari Serie A. Nah, cash potensi yang paling gede untuk bisa membelanjakan 60 juta euro itu nggak mungkin Juventus mau langsung cash keras kayak Vlahovic waktu itu. Atau dicicil, kayaknya Juventus nggak mau. Kenapa? Juventus melihat Sole itu bisa menjadi alat tukar untuk eh, mendapatkan Koemaners dengan harga 50 juta euro, ya Juventus hanya menambah 10 juta euro, ya itu adalah kesepakatan yang win-win solution buat Juventus ya, tanpa harus mengeluarkan cash keras dan bisa mendatangkan Koemaners. Cuman masalahnya banyak netizen-netizen yang mengatakan ini nggak apple to apple gitu loh. Iya jelas nggak apple to apple. Kenapa? Karena Sole pemain yang lebih muda dibanding Koemaners. Itu yang pertama. Kedua, posisi Sole dan posisi Koemaners jelas berbeda ya. Sole adalah penyerang sayap, Koemaners adalah pemain tengah. Justru ini dua kebutuhan yang berbeda. Ketiga, kebanyakan netizen luar yang gue baca ya, dari komen-komen setiap ada pemberitaan tentang Sole yang akan ditukar Koeman, saya ternyata lebih berpihak kepada Sole. Kenapa? Karena mereka berpikir melihat bahwa bakat Sole ini dengan kaki kiri lincah, ya walaupun posturnya itu perlu digemukkan lagi. Ya, itu adalah bakat yang jarang-jarang. Nah, jadi kesalahannya di sini adalah lebih kepada kenapa sih nggak mau maksimalkan Sole? Kan begitu masalahnya. Nah, kalau gue lihat Sole ini kenapa nggak kita bisa maksimalkan? Karena pelatihnya Allegri, Allegri lagi, Allegri lagi. Why? Kenapa harus Allegri? Karena gini, Sole ini kan adalah Sole ini kan next gen ya. Namanya next gen, lu nggak perlu istilahnya ada biaya untuk transfer apa segala macam, itu tinggal lampu hijau dari di eh, pelatih utama yaitu Allegri. Sedangkan kalau pemain-pemain pro atau pemain-pemain yang didatangkan dengan skema transfer di luar dari next gen itu suka ada kontrak kayak harus memainkan beberapa pertandingan dengan gaji yang cukup tinggi, apakah cocok jadi cadangan. Ada hal-hal seperti itulah kalau pemain yang didatangkan di luar next gen. Kalau next gen kan nggak ada kontrak-kontrak seperti itu. Itu istilahnya udah langsung ready to use, langsung bisa digunakan. Jadi ya ini benar-benar hanya Allegri lampu hijaunya. Pertanyaannya kenapa Allegri tidak memaksimalkan potensi Sole? Kenapa? Ya karena Allegri tidak memainkan formasi yang mengakomodasi Sole, yaitu 4-3-3. Biasanya Sole bermain di posisi itu. Karena Allegri maunya main 3-5-2, otomatis Sole tidak bisa bermain di sana, otomatis Sole dipinjamkan, bahkan Sole menjadi alat tukar karena kebutuhan Juventus adalah mendatangkan Koemaners. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, menurut teman-teman setuju nggak sih Sole ini menjadi alat tukarnya Koemaners? Kalau gue pribadi, iya memang ini harus disegerakan ya, di luar dari Koemaners dan Sole ini harus disegerakan mencari, iya pelatihnya mau siapa musim depan. Kalau memang masih Allegri ya udah mau diapain lagi, dia nggak dapat tempat kan Sole ini. Cuman kalau memang benar-benar mau ganti pelatih, apa nggak tahan dulu gitu, atau cari-cari pemain lain yang dibutuhkan Atalanta juga untuk selain Sole. Siapa tahu dengan pelatih baru Sole bisa lebih berkembang, punya impact yang benar-benar ada nyata buat Juventus. Karena bakatnya menurut gua juga nggak bisa dibilang minim, bakatnya nggak bisa dibilang kecil. Dengan pemain-pemain kaki kiri biasanya spesial loh. Ya pemain kaki kiri itu biasanya spesial. Jadi buat gua tahan dulu aja, jangan langsung deal-dealan. Pastikan dulu pelatihnya siapa nih musim depan. Kalau masih memang masih mau Allegri, ya kita udahlah. Ya putus harapan kita bersama Soli. Tapi kalau misalkan memang
isu-isu selain Allegri itu terjadi, siapapun pelatihnya, siapa tahu Sole bisa menjadi skema skema dalam tim utama atau kebutuhan tim untuk pelatih yang baru. Jadi menurut gua eh jangan dealin dulu kalau sekadar rumor is okay. Memang harus pastikan dulu siapa pelatihnya sih. Menurut gue sih gitu. Gitu ya mengenai Sole dan Komeners. Oke, itu yang berita pertama. Nah, berita yang kedua adalah banyak nih rumornya nih. Ada rumor Mason Greenwood, rumor Amrabat, Retegui, sama Pasalic. Ada 4 pemain nih. Apa sih baik buruknya ya? Mason Greenwood, pemain British ya. Pemain British ini menurut gua kita akan mendapatkan sorotan media darlingnya lebih gede ya. Apalagi Mason Greenwood pernah mendapatkan kasus yang menghebohkan dunia sepak bola ya, yaitu KDRT ya. Ya nggak KDRT sih orang dia itu sama pacarnya. Kalau KDRT kan sama istrinya ya. Kan kekerasan dalam rumah tangga itu kan bukan rumah tangga ya. Ya, tapi itu dunia barat lah ya. Nah, Mason Greenwood pernah heboh dalam sebuah berita kekerasan terhadap wanita, yaitu pacarnya, dan itu terus menjadi pemberitaan-pemberitaan menarik, menarik sorotan-sorotan. Nah, jadi ketika datang nih Mason Greenwood, eh, edisional dari kelebihannya itu selain skill atau selain kebutuhan taktikal adalah sorotan media. Karena pemain Inggris ini kan istilahnya media Inggris tuh melihat pemain Inggris ini layaknya pangeran gitu dalam dunia sepak bola. Kayak siapa gitu. Padahal sebenarnya iya nggak ada yang lebih juga dari CR7, Messi nggak ada juga pemain Inggris gitu. Tapi ngelihatnya kayak big big players in the world gitu loh. Jadi seolah-olah seperti itu pemain Inggris tuh. Jadi ada sorotan media tambahannya adalah sorotan media terhadap Mason Greenwood. Apakah ini akan menjadi cocok sama Allegri kalau misalkan kita ambil pukul ratanya Allegri ya? Cocok-cocok aja. Kenapa? Karena Greenwood ini versatile. Jadi dia bisa berbagai macam posisi dan ini yang disukai sama Allegri ya, seperti memindahkan dari si McKennie dari pemain tengah ke sayap kanan. Itu kan hal-hal dari percobaan-percobaannya Allegri. Jadi Mason Greenwood datang, percobaannya bisa macam-macam nih nanti ditaruh taktikal seperti apa. Cuman kekurangannya ya menurut gua kekurangannya salah satunya apakah Mason Greenwood dalam attitude sebagai atlet olahraga sepak bola ataukah masih dalam dunia selebritasnya. Kalau masih dalam dunia selebritasnya ditambah lagi leadership di dalam Juventus kelihatannya nggak seperti eranya Buffon, eranya Bonucci, apalagi era Del Piero. Ya ini bisa menjadi masalah. Takutnya selebritasnya dari Mason Greenwood membuat dia jadi kemudian main dan itu mempengaruhi dari tim Juventus itu sendiri. Nah, terus rumor Amrabat. Amrabat gue lihat kayaknya sering cadangan ya. Nah, ini gue sangat sangat nggak terlalu suka pemain yang didatangkan Juventus masih cadangan walaupun di klub besar segala macam. Sebenarnya pengennya tuh yang datang ke Juventus dia masih udah mesinnya udah panas. Jadi kelebihannya dia punya defensif yang bagus ya. Dia bisa punya intercept yang bagus. Jadi ini lebih tepatnya sih nge-backup Locatelli. Kayaknya cadangan lagi yang merabat. Lo harus bisa apa namanya? Bisa menerima kalau ada yang ngefans sama Amrabat waktu kemarin di World Cup. Kayaknya nggak mungkin Amrabat bisa line up di Juventus dengan posisi dia line up juga di line up di MU. Jadi gua rasa Amrabat kayaknya cadangan dari Locatelli. Tapi itu juga bukan sebagai regista, dia sebagai defensive midfielder ya. Terus kekurangannya ya itu tadi, mesinnya nggak panas gitu loh. Sensitivitasnya, jam terbangnya, eh, gara-gara sering cadangan ini yang harus di dijadiin apa ya? Harusnya Amrabat kalau dari Fiorentina langsung ke Juventus tuh masih mending ya. Karena ini dia ada di cadangan MU dan terakhir dia main kayaknya pernah blunder jadi gua nggak expect kalaupun dia datang ke Juventus bisa sebagai lane. Terus ada Retegui. Nah, Retegui menarik sih menurut gue melihat bahwa Chiesa Vlahovic nggak jalan ya. Berarti Chiesa Vlahovic nggak jalan. Terus Vlahovic Yildiz jalan. Cuman masalahnya Allegri nggak mau pakai Yildiz gitu. Terus Vlahovic Milik masih mending lah dibanding Vlahovic Chiesa ya. Terakhir waktu kita kemarin lawan Genoa kan lo tahu sendiri. Vlahovic seperti tidak ada chemistry dengan Retegui. Jadi kalau kalau Vlahovic masih terus bersama Juventus kisahnya seperti itu dan Chiesa nih yang kontraknya sedikit lagi berakhir. Gua rasa
apa ya, gua rasa, eee, Retegui menjadi pilihan yang tepat sih menurut gua. Jadi duet Retegui-Vlahovic, Retegui ini kan walaupun tipikal nomor 9, dia masih memungkinkan lah main di belakang striker sih menurut gue. Jadi kalau Allegri masih tetap dengan formasi 3-5-2, Retegui masih memungkinkan lah ada di sana. Nah yang yang menjadi kekurangannya apa? Yang jadi kekurangannya ini kan artinya mencoba-coba ya. Padahal Retegui di Genoa, dia sudah dalam posisi, apa namanya, Retegui dalam posisi sudah menjadi nomor 9 di Genoa, tiba-tiba lo harus menjadi second striker, ya ini menjadi coba-coba lagi buat Allegri. Namanya coba-coba bisa berhasil, bisa enggak. Nah, yang rumor selanjutnya adalah Pasalic. Ini laku bener ya Atlanta ya. Ada Koopmeiners, ada Pasalic. Pasalic main juga sebagai gelandang serang juga ya. Main sebagai gelandang serang juga, mobilitas dari Pasalic bagus ya, bertahannya juga bagus, nyerangnya juga bagus. Gue pikir ini kalau Miretti cabut, Pasalic juga bisa menggantikan Miretti. Jadi kalau Rabiot cabut, Miretti di loan, ya memang harus mendatangkan satu pemain tengah lagi. Jadi kemungkinan dengan datangnya Koopmeiners dan Pasalic bisa mengadaptasi hal-hal seperti itu. Apakah Pasalic bagus secara positif? Dia sudah sangat beradaptasi di Serie A, dia juga pemain inti di Atlanta. Jadi bukan hal yang mengagetkan dia bermain di Serie A lagi. Cuman nanti kan permasalahannya apakah bisa bermain di UCL nggak? Bisa dalam level yang lebih tinggi nggak? Gua rasa harusnya bisa. Kenapa? Karena dia udah main di Europa League dan dia juga udah ikut UCL waktu era beberapa tahun yang lalu kan juga udah ada dia di sana kan. Jadi gue pikir hal yang ini ya, maksudnya bagus-bagus aja sih Pasalic. Cuman kan masalahnya nanti berapakah biaya mendatangkan Pasalic gitu loh. Harusnya sih nggak mahal. Nah, itu rumor-rumor yang mewarnai beberapa hari ini ke belakang. Gue pikir menarik ya nama-namanya ya, nama-nama yang belum kita sebut sebelum-sebelumnya tapi udah ada gitu. Nah, ada berita apa lagi? Berita selanjutnya adalah pemain loan. Nah, berita selanjutnya adalah pemain loan. Ya sebenarnya yang tadi berita pertama juga kan si Soli kan pemain loan juga kan. Pemain loannya ada si Arthur dan ada Huijsen. Nah, Arthur ini menarik ya. Oh, nggak tahu kenapa awal-awalnya Fiorentina kayaknya oke ya sama Arthur ya. Ke sini-sini Fiorentina kelihatannya nggak oke sama Arthur. Jadi ini jadi masalah ya. Maksudnya gini, masalahnya adalah Juventus tuh ngarep bahwa Arthur pengen didilin atau dibayarin lah loh gitu loh. Juventus tuh ngarep gitu sama Arthur. Jadi masalah Arthur, Juventus bersama Arthur kelar. Masalahnya Fiorentina nggak kesini-sini makin tidak memberikan respon akan membungkus Arthur. Bahkan Arthur dalam berita terakhir pengen balik lagi ke Juve, pengen buktiin lagi ke Juventus. Iya, menurut gua, ya gimana ya, lu di Fiorentina aja lu susah bersaing, gimana di Juventus gitu loh. Kalau lu bagus, lu harusnya dibayarin Fiorentina dong. Artinya Fiorentina nggak mau melepas pemain bagus kan, karena kan buat dia ada kesempatan main bagus, kenapa gua nggak bungkus? Karena suatu saat ini bisa menjadi potensi besar kan buat Fiorentina. Istilahnya kan gitu, standar kita melihatnya kan begitu. Cuman kan nggak gitu loh. Juventus menganggap eh nih gimana nih Arthur nih harusnya dijual kok malah si Arthurnya pengen pengen balik lagi ke Juventus dan ingin ngebuktiin lagi. Nah ini menjadi dilematis ya buat nanti di musim depan atau di akhir musim gimana nih drama Arthur antara Fiorentina dan Juventus ataukah Juventus sudah dengan agennya juga mencari-cari lagi channel-channel lagi mencari link-link baru lagi di manakah Arthur bisa apa namanya bisa mendapatkan tempat ya untuk dijual ya gitu karena ya inilah kalau kita membelikan pemain nggak sesuai dibutuhkan kadang-kadang atau banyak cederaan ya ada masalah nanti di kemudian hari susah jualnya free transfer nggak ada impact buat tim selalu ada masalah di kemudian hari gitu loh gitu itu untuk Arthur nah kalau untuk Huijsen ini menarik ya. Dia lahir di Belanda, gede di Spanyol, terus dia memilih kemarin timnas Spanyol. Sebenarnya dia juga udah pernah tuh masuk timnas Belanda setahu gue. Dia
memilih timnas Spanyol. Ngapain memilih timnas Spanyol ya kan udah bukan era era ya kita kalah lagi. Oke, gue nggak ngomongin itu. Gue pengen ngomongin adalah Huijsen juga sama. Dalam komentar terakhirnya, dalam berita terakhirnya, Huijsen mengatakan, gue pengen balik lagi nih ke Juve, pengen punya masa depan di Juve. Cuman Juve juga melihat Huijsen adalah sebagai komoditas, alat sebagai bahan untuk dijual, sebagai alat untuk jual juga. Juve juga ngarep Roma mau bayarin, tapi Juve juga ngarepnya harganya juga nggak kecil atau nggak sedikit atau nggak rendah. Harganya juga tinggi, 30 juta sampai 40 juta euro. Jadi menurut gua oh, gila juga ya, maksudnya Juventus kayaknya hampir semua yang di loan, oh gua jual-jualin lah pokoknya semua lah. Nah, oh, makanya nggak ada yang dilirik. Jadi ya Juve Huijsennya melihat dia pengen punya masa depan di Juventus, tapi Juventusnya melihat ya lu pokoknya ada yang nawar lu gue lepas lah. Jadi nggak ada kesinambungan, nggak ada istilahnya satu satu jalan gitu, satu satu visi bersama Juventus. Juventus pengen yang ngejual lu, lu nya pengen punya masa depan di sini. Tapi apapun itu kan masih bisa bergulir ya, masih bisa berubah ya. Entah Huijsen ini nanti sama De Rossi akan terus dimainkan, akan lebih bagus. Roma juga akan. Karena terakhir kalau nggak salah ada berita mengatakan kalau Roma lolos Liga Champion, Huijsen mungkin saja bisa didilin sama Roma gitu. Dan ya mungkin nggak ya, ya gua nggak tahu ya. Kan kalau Serie A sampai 5 klub kayaknya sih bisa ya Roma untuk masuk ke Liga Champions ya. Dan ayo dong Roma dong. Huijsen apa gimana nih? Kalau gue pribadi sama Huijsen gimana ya? Balik lagi sih pelatihnya kita siapa ya? Kalau pelatihnya masih tetap Allegri, gue pikir Bremer udah cukup gitu loh. Danilo cukup. Tapi kalau misalkan nanti ganti pelatih, ya bolehlah kita pakai Huijsen lagi gitu loh. Jadi ya itu semua tergantung siapa nanti pelatihnya di musim depan. Kalau pelatihnya musim depan diganti, itu udah jelas ya kita bakal jelas gimana membangun skuadnya. Tapi kalau masih tengah Allegri ya, gue pikir pakai yang ada aja dulu sekarang, cuman ditambah dengan Jalo yang harus dibuktikan lagi, is oke sih menurut gue gitu loh. Ya jadi gitulah. Jadi jadi antara pemain-pemain ini seperti Arthur Huijsen pengen punya lagi tempat di Juventus, tapi klub pengennya jual, jual, jual gitu kira-kira. Ya, terus berita selanjutnya lagi ini menjadi berita terakhir. Enggak deh, enggak berita terakhir. Pemain-pemain yang ada di timnas. Yang bagus Danilo ya, yang lagi bagus Danilo. Danilo menahan serangan dari pemain-pemain Inggris. Cuman yang harus kalian perhatikan, nih Inggrisnya nggak ada Harry Kane nih, nggak ada Saka, ya kan? Saka kan punya kecepatan, Harry Kane eh, pemain yang bisa memanfaatkan segala segala ruang, segala posisi. Maksudnya kalau dia ada posisi yang agak kosong sedikit aja, berapa meter sedikit dia nggak dijaga, waduh itu bahaya banget Harry Kane. Dan itu nggak ada. Tapi Danilo mendapatkan apresiasi yang baik nih dari penonton, dari akun-akun bola segala macam mengatakan Danilo bermain bagus bersama timnas Brazil waktu melawan Inggris. Nah kalau pemain-pemain yang lain semua cukup oke, main banyak semua kecuali Bremer hanya beberapa menit. Yildiz main juga lumayan banyak menitnya. Nah ini yang menarik nih Cesa. Cesa nih entah kenapa di latihan banyak foto-fotonya dia tuh senyum segala macam. Taunya dia main nggak bagus-bagus juga karena dia main di posisi 3-4-2-1. Mungkin kurang melebar kali ya. Karena Cesa tuh paling suka dia melebar, terus dia masuk ke dalam kotak penalti, dia bikin patahan gitu dalam kepingan bolanya. Ya seperti Robben lah. Cuman Robben kan bedanya kaki kiri dia kaki kanan. Jadi pengennya begitu, hafalan gitu loh Ciesa mainnya. Pengennya seperti itu. Mungkin kalau Spalletti nanti lawan Ekuador main 4-3-3 mungkin dia akan lebih bagus lagi. Ya mungkin pas tayang ini udah main lagi nih Italia vs Ekuador mungkin akan lebih bagus lagi sih. Gitu ya. Oke terakhir. eh Planning dari CEO Juventus 3 tahun ke depan punya planning yaitu Juventus di tahun depan ingin segera bisa kembali lagi di Eropa ya. Terus bisa lebih fight buat Scudetto. Lebih fight buat Scudetto berarti nggak empat besar ya. Artinya benar tahun depan yang kita mau Scudetto harusnya ya. Terus 2026 skuadnya lebih ada peningkatan lagi dan menjadi menjadi lebih matang di 2027 gitu. Juve DNA 2007 dan
dan terus akan mendominasi dengan progres 3 tahun ini, yaitu tahun depan 2026 kita bisa lebih matang, 2027 udah DNA Juve ya. DNA Juve itu kan eh, apa kalau yang dikerahnya itu yang dikerah jersey nggak ada yang lebih penting lagi selain menang gitu. Aduh bahasa Italianya gue lupa. Nggak ada yang lebih penting lagi selain menang. Itu planning dari CEO Juventus di 3 musim ke depan. Gue setuju. Cuman tinggal realisasinya seperti apa. Apakah tepat dengan Allegri dengan planning seperti ini? Pemain-pemain yang didatangkan seperti apa? Pemain-pemain yang di apa maksudnya ditahan atau pemain yang tetap ada di Juventus itu seperti apa di 3 tahun ini? Karena kalau misalkan pelatihnya misalkan masih Allegri yang tanpa diberikan pemain-pemain yang lebih bagus dari skuad yang hari ini, ya menurut gue ini retorika aja sih. Tapi kalau misalkan oh ya udah oke masih Allegri tapi diberikan pemain-pemain yang terbaik yang Juventus bisa gitu maksimal nih gue bisa nggak sih Juventus pemain yang bagus-bagus nih yang gue bisa nih segini 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 itu oke dengan posisi planning seperti ini. Cuman kalau misalkan punya planning seperti ini, pelatihnya Allegri, pakai pemain apa adanya, ya menurut gue sih ini retorika doang ya. Ya namanya juga pejabat pejabat klub ya, dia kan pengen di media terlihat baik juga lah mengurus Juventus gitu. Ya itu aja lah kali ya berita dari gue, kayaknya cukup banyak ya dan mudah-mudahan bisa mengcover dari berita beberapa hari ke belakang. Jadi menurut gue mudah-mudahan nanti kita setelah ada habis dari international break lawan Lazio di Coppa Italia bisa seger ya, bisa lebih lebih fresh bersama Juventusnya lebih lebih bondingnya lebih kuat, lebih solid dan kita bisa balik di track kemenangan. Oke, itu aja teman-teman ya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa juga untuk gabung di fitur membership supaya teman-teman bisa jadi teman ngobrol gue nih ya. Terus jangan lupa share, like, and subscribe. Oke, Vino Lavine, Forza Juventus.